Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas edukasi yang sangat krusial bagi masa depan anak-anak generasi bangsa, yaitu stimulasi sensorik motorik pada anak usia 0 hingga 3 tahun. Tahukah kamu, rangsangan yang tepat dan konsisten pada usia dini sangat penting untuk mempercepat perkembangan saraf otak. Ketika seorang anak lahir ke dunia, otak mereka adalah sebuah mahakarya yang belum selesai. Di dalam batok kepala yang mungil itu terdapat 86 miliar sel saraf neuron yang siap saling terhubung. Masa dari lahir hingga usia 3 tahun sering disebut oleh para ahli psikologi perkembangan dan neuroscience sebagai the golden age atau usia emas. Mengapa ya disebut demikian? Ternyata karena pada periode inilah otak anak mengalami perkembangan yang paling pesat sepanjang hidupnya. Kecepatan pembentukan sinapsis, yaitu jembatan komunikasi antar sel saraf, pada usia ini mencapai jutaan koneksi per detik. Jaringan-jaringan jembatan ini tidak terbentuk dengan sendirinya, berdasarkan cetak biru genetika semata. Faktor penentu utama yang membentuk, memperkuat, dan mempertahankan jaringan saraf tersebut adalah stimulasi dari lingkungan luar. Disinilah peran penting dari stimulasi sensorik, indera, dan motorik gerak yang akan saya bahas pada video kali ini. Kedua aspek, indera dan motorik, tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling berkelindaan dalam sebuah sistem yang disebut integrasi sensomotorik. Ketika anak menyentuh benda, melihat warna, mendengar suara, dan menggerakkan tubuh mereka, otak sedang merekam, menganalisis, dan membangun fondasi kognitif, emosional, serta fisik yang akan mereka gunakan seumur hidup. Jika pada masa ini anak kekurangan stimulasi, koneksi saraf yang jarang digunakan akan mengalami proses yang disebut synaptic pruning atau pemangkasan sinapsis. Otak akan membuang potensi-potensi koneksi yang dianggap tidak berguna. Sebaliknya, stimulasi yang konsisten dan penuh kasih sayang akan memperkuat jalur-jalur saraf tersebut, membuat proses belajar di masa depan menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan efisien. Adapun tahap perkembangannya memasuki fase 0 hingga 6 bulan, bayi perlu didorong untuk melakukan tummy time atau tengkurap. Ini penting untuk melatih otot leher mereka, sekaligus mengajak mereka melihat objek-objek dengan warna-warna kontras. Pada beberapa minggu pertama kehidupannya, seorang bayi menghabiskan sebagian besar waktunya dalam posisi terlentang. Namun, untuk memulai perjalanan motoriknya, mereka membutuhkan kekuatan otot inti atau disebut core muscles. Tummy time adalah latihan fisik pertama dan paling mendasar bagi seorang manusia. Saat bayi diposisikan tengkurap dalam keadaan sadar dan di bawah pengawasan, mereka dipaksa untuk melawan gravitasi. Mereka akan berusaha mengangkat kepala mereka yang relatif berat dibandingkan ukuran tubuhnya. Proses mengangkat kepala ini memberikan stimulasi yang luar biasa pada otot leher dan bahu, memperkuat otot-otot yang nantinya diperlukan untuk menopang kepala saat duduk. Tulang belakang membantu pembentukan kelengkungan alami tulang belakang yang penting untuk postur tubuh yang sehat di kemudian hari. Pencegahan plagiosepali, mengurangi resiko sindrom kepala peyang yang sering terjadi akibat bayi terlalu lama berbaring terlentang pada permukaan datar. Cara melakukan tummy time yang aman dan menyenangkan mulai sejak dini. Tummy time bisa dimulai sejak bayi baru lahir
Setelah tali pusar lepas, diawali dengan durasi singkat, misalnya 1-2 menit saja sebanyak 2-3 kali sehari. Gunakan tubuh orang tua untuk bayi baru lahir. Kamu bisa menengkurapkan bayi di atas dada kamu sambil kamu bersandar. Kontak kulit ke kulit atau skin to skin ini juga merangsang produksi hormon oksitosin yang memperkerat ikatan emosional atau bonding. Gunakan matras yang nyaman ketika anak bertambah usia. Letakkan mereka di atas matras bermain playmat yang bersih dan agak keras, bukan kasur empuk yang berisiko menyumbat jalan napas mereka. Pada usia 6 hingga 12 bulan, mereka mulai mengeksplorasi gerakan sendiri. Dukunglah fase ini dengan menyediakan ruang yang aman, agar mereka bebas merangkak, belajar duduk, hingga belajar berdiri. Memasuki usia setengah tahun ini, perkembangan bayi mengalami lompatan kuantum. Otot-otot yang dilatih selama tummy time kini sudah cukup kuat untuk menopang tubuh mereka dalam posisi duduk. Dan setelah mahir duduk, fase berikutnya yang tahapnya sangat krusial adalah merangkak. Merangkak bukan sekedar cara untuk berpindah dari titik A dan titik B. Dari sudut pandang neuroscience, merangkak adalah aktivitas koordinasi bilateral yang sangat kompleks. Adapun manfaatnya untuk otak dan tubuh adalah merangkak mengharuskan bayi menggerakkan tangan kanan bersamaan dengan kaki kiri, lalu tangan kiri dengan kaki kanan. Gerakan ini merupakan gerakan menyilang yang memaksa belahan otak kiri dan belahan otak kanan untuk berkomunikasi secara intensif melalui jaringan saraf yang disebut corpus callosum. Ini adalah fondasi penting untuk kemampuan membaca dan menulis di masa depan. Saat merangkak, mata anak terus-menerus fokus pada lantai yang dekat dan objek di kejauhan. Latihan ini mengasah kemampuan visual spasial mereka, membantu mereka memahami konsep jarak dan ruang. Tekanan tubuh saat merangkak memperkuat sendi-sendi atas yang nantinya akan sangat mempengaruhi kemampuan motorik halus, seperti memegang pensil. Mendekati usia 10-12 bulan, dorongan alami anak untuk berdiri akan muncul. Mereka akan mulai mencari pegangan pada kaki meja, sofa, atau kaki orang tua untuk menarik tubuh mereka ke atas yang disebut pulling up to stand. Cara mendukung fase belajar berdiri yang pertama adalah biarkan barefoot saat anak belajar berdiri dan merambat atau cruising. Biarkan mereka tidak menggunakan alas kaki. Bertelanjang kaki memungkinkan ribuan ujung saraf di telapak kaki menerima informasi sensorik langsung dari permukaan lantai. Ini membantu mereka mengasah keseimbangan dan memposisikan kaki dengan benar. Kemudian sediakan furnitur yang kokoh. Pastikan furnitur yang digunakan anak untuk berpegangan tidak mudah bergeser atau berguling. Untuk fase 1-2 tahun saat menginjak usia ini, fokus kita beralih ke motorik halus. Kegiatan sederhana seperti menyusun balok atau mewarnai akan sangat membantu meningkatkan kontrol jari dan koordinasi mata dan tangan mereka. Mengapa ini sangat penting? Jika tahun pertama di kehidupan didominasi oleh perkembangan motorik kasar, berjalan berlari, maka tahun kedua adalah masa di mana ketangkasan tangan anak mengalami peningkatan yang dramatis. Artinya adalah motorik halus melibatkan penggunaan otot-otot kecil di pergelangan tangan, telapak kaki, dan jari-jari yang dikendalikan oleh sistem saraf pusat secara sangat presisi. Dukungan yang kita berikan dalam menyusun balok atau block stacking memiliki dampak yang sangat baik. Yang pertama adalah kontrol tekanan gerakan. Anak belajar mengontrol beberapa
Seberapa kuat atau lembut mereka harus memegang dan melepaskan balok agar menara tidak runtuh. Kemudian pemahaman gravitasi dan keseimbangan, di mana secara intuitif anak mulai belajar hukum fisika dasar tentang keseimbangan. Perencanaan motorik atau motor planning, otak anak harus merencanakan arah gerakan tangan berdasarkan apa yang dilihat oleh mata. Kemudian bisa dilakukan juga dukungannya melalui mewarnai dan mencoret-coret atau scribbling. Gunakan krayon yang tepat, berikan krayon yang berukuran besar dan bulat yang mudah digenggam oleh tangan mungil mereka. Gunakan kertas ukuran besar sehingga mereka bisa lebih leluasa dalam mencoret di dinding atau di kertas tersebut. Sebenarnya sangat baik untuk memperkuat otot bahu dan pergelangan tangan anak. Untuk fase terakhir atau di usia 2-3 tahun, disinilah anak mempelajari gerakan-gerakan yang lebih kompleks dan juga perkembangan bahasa. Berikanlah ruang untuk mereka berlari, melompat, dan ajak mereka untuk terus berkomunikasi. Ketika anak usia 2 tahun, mereka seringkali disebut the unstoppable explorer. Artinya mereka telah menguasai seni berjalan dan kini siap untuk melampaui batas kemampuan fisik mereka dengan gerakan yang lebih kompleks. Keseimbangan tubuh mereka sudah jauh lebih stabil dan kesadaran spasial mereka telah meningkat pesat. Gerakan kompleks yang perlu distimulasi yaitu adalah berlari dengan perubahan arah, melompat, memanjat, dan menendang dan melempar bola. Adapun stimulasi bahasa yang dapat didukung dalam usia ini adalah jangan hanya berbicara kepada anak, tetapi berbicaralah dengan anak. Ketika anak mengatakan sesuatu, berikanlah respon yang memperluas kalimat mereka. Contohnya, jika anak menunjuk sebuah mobil dan berkata mobil, Anda bisa merespon dengan, ya benar, itu mobil merah yang besar sekali, jalannya cepat ya, wush. Ini membantu memperkaya kosakata mereka. Gunakan pula metode narasi atau self-talk and parallel talk. Nah, semisal ketika ibu sedang memotong wortel, sekarang wortelnya warna jingga, ibu potong kecil-kecil ya. Ini disebut self-talk. Parallel talk disebut, wah kakak sedang menyusun balok ya, kakak menaruh balok biru di atas balok kuning. Metode ini memberikan paparan bahasa yang kaya tanpa membuat anak merasa sedang diuji. Sehingga kita bisa memilih antara self-talk atau parallel talk. Kemudian selanjutnya bisa dengan menggunakan membaca buku bersama. Lalu nanti selama proses membaca buku tersebut, kita dapat menanyakan di mana gambar kucingnya atau menurut kakak kenapa kelincinya lompat. Aktivitas ini merangsang kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep. Kemudian bernyanyi dan bermain kata. Lagu kepala pundak lutut kaki itu sangat luar biasa, menggabungkan stimulasi motorik kasar dan bahasa secara sekaligus. Stimulasi satu arah yang pasif atau menggunakan gawai hanya memberikan stimulasi pada indera mereka, bahkan bisa secara berlebihan terkait mata dan pendengaran, sementara 5 indera lainnya terutama taktil, vestibular, dan proprioseptif benar-benar tidak digunakan. Kemudian merusak sistem reward di otak serta keterlambatan bicara speech delay. Inilah mengapa menghindari menggunakan gawai dalam mendukung stimulasi anak di usia 0-3 tahun pada perkembangan sensorik. Inilah edukasi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.